Bicara tentang kedudukan, bicara tentang penempatan dan pergeseran, itu juga terkait kedudukan. Bicara tentang keaslian menjadi aspal, menjadi KW-KW, menjadi sengketa, dan itu akan meluas dan bervariabel sampai di pemahaman tentang keimanan, ideologi, penempatan, ekonomi, dan sebagainya. Itu sebabnya di hari-hari terakhir ada banyak sengketa tanah yang akan merugikan dan memang sudah nyatanya merugikan. Tidak hanya sengketa tanah, kepalsuan yang muncul adalah menjadi ciri sebuah persengketaan, persekongkolan, dan itu adalah sejarah dari konspirasi. Jadi yang mengatasnamakan, mengganti pendataan, pemalsuan, dan kisah-kisah yang lainnya Anda bisa ikuti dalam materi bermaterial variabel, dalam konten, dan itu terjadi di negeri kita. Baik aslinya maupun bayangannya, kepalsuannya, itu ada di antara kita dan nyata. Contohnya adalah keaslian Bocah Angon Satrio Piningit dengan kepalsuan sengketa yang menyebabkan tingginya nilai-nilai kezoliman lebih menguasai. Dan di saat yang sama di mana sejarah persengketaan tanah dengan ciri dan pola yang sama, di mana pergeseran-pergeseran yang menyebabkan keterpurukan dan kerugian pengorbanan dari korban-korban yang disengaja dikondisikan dan ditempatkan, diisolasikan dalam tanda baca tidak akan berdaya. Itu sebabnya Bocah Angon yang asli itu pun dikondisikan supaya tidak berdaya, agar kepalsuan itu para kaum goblok tolol yang bersembunyi di balik siapapun yang dipimpin oleh persengketaan kedudukan. Jangan takut. Kenapa? Karena Bocah Angon tidak tergiur dengan pangkat, dia tergiur dengan masalah. Dia tergiur dengan ilmu pengetahuan yang justru Anda menyengketa ilmu pengetahuan yang menghasilkan keadaan kita seperti sekarang. Goblok, tolol, goblok, dan bebal tegar tengkuk yang menyebabkan ada banyak penurunan kualitas potensial. Kalau disengaja itu menjadi penyunatan. Kemudian buruk dampaknya bagi kehidupan kita, responsif dan rex petora. Itu terkait dengan Taurat dan itulah yang terjadi. Oke, dalam hal ini saya mau mengingatkan pada semua yang terkait dengan sengketa, kekayaanmu kau ambil, modal usahamu kau ambil dari sengketa. Jangan takut, karena pasti akan sampai di sana. Lebih baik sadar diri dan katakan pada anak-anakmu asal muasal kekayaanmu, agar mereka tidak kaget, ya kan? Agar mereka tahu bahwa apa yang kau ambil mengorbankan orang lain sampai orang lain itu mengakibatkan kematian dan pembodohan, maka engkau bersiaplah menerima karma. Jadi para pengusaha, engkau boleh punya aset dengan tanah yang begitu banyak, tapi kalau nanti tiba waktunya, dia akan dikembalikan. Tapi kita geser dulu. Kenapa? Kita singkirkan dulu Bocah Angon yang abal-abal. Kita tunjukkan persengketaan tentang ilmu pengetahuan, tentang tentang siapa yang diberkati, tentang siapa yang bisa memunculkan keajaiban dan solusi, bukan kemangkrakan, apalagi sampai ekonomi konspirasi propaganda yang menunjukkan dan ditunjukkan begitu dalamnya hutang sampai rakyat yang harus membayar. Masih bersama dengan saya, mari kita tingkatkan kesadaran. Bagi Anda yang berusaha dan punya alur kisah sejarah yang buruk tentang sengketa, memanfaatkan orang, bahkan Anda memanfaatkan mereka yang menyengketa, ya, nikmatilah. Sebentar lagi kalian yang akan diambil. Sebentar lagi, karma asli. Itu aja. Masih bersama dengan saya, Jero Wijero, di bawah matahari, dijelaskan bulan, dan di kebeningan Ibu Pertiwi.